pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pada malam hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Kalau saya dan saudara masih ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, bersama kita saat ini ada hamba Tuhan Bapak Gembala dari GPDI Belang-Belang yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Kita berdoa, Roh Kudus yang pimpin ibadah kita pada malam hari ini, biarlah ibadah kita, pelayanan kita boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang kudus, Bapa kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, bagimulah segala pujian kami, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau yang penuh kasih. Oleh karena kemurahan-Mu malam ini kami ada, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan malam hari ini sebagai ungkapan syukur kami,
Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji namamu. Kami mau memuliakan namamu. Tuhan, tolong kami, urapi kehidupan kami semua. Tolong ampuni segala pelanggaran kami. Biar malam hari ini kami berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian yang keluar dari mulut kami menyenangkan hati Tuhan saja. Roh Kudus, tolong pimpin ibadah kami malam hari ini. Dari awal sampai berakhirnya, kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Segala hal-hal yang tidak baik kami tolak dalam nama Yesus. Kami rindu menikmati pengurapan-Mu Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Bapa. Sebab dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri. Kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Engkaulah kekuatanku. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
saja. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apakah kami akan memarah segala kebaikan-Mu? Tak ada yang dapat kami buat, Bapa. Hanya ungkapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Haleluya. Kasih Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu ada haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kekurangan kami hanya bisa bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami masih sehat, kami masih kuat, hanya karena kasih-Mu, hanya karena kemurahan-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu kami rindukan. Kami rindu menikmati sukacita ini. Sukacita yang tiada duanya, hanya ketika kami berada dalam hadirat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami Bapa, Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu.
Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu begitu besar bagi kami. Amin. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Dengan kehidupan kami pada malam hari ini, kami mau bersorak mengagungkan Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang ajaib. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau bersorak mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sekali lagi saya menyapa selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Malam hari ini kita sama-sama bersyukur bagi Tuhan, bersama-sama mengagungkan Tuhan. Kita bersepakat hanya memuliakan nama Tuhan. Terlalu banyak pergumulan-pergumulan kita, terlalu banyak persoalan-persoalan kita. Tapi mari kita tinggalkan sejenak beberapa menit ke depan. Kita berfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biar Tuhan akan melakukan bagiannya untuk saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Haleluya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih bisa berdiri? Masih bisa? Kalau berdiri kan lebih bersemangat lagi. Hanya Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya
akan duduk kembali. Amin. Amin. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Haleluya. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Amin. Tidak ada jalan lain. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang paling utama. Firman Tuhan akan menuntun kita menjalani hari-hari kita untuk tetap setia berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya firman Tuhan yang akan memampukan kita. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu. Tuhan, tiliklah setiap hati kami. Tulus dan kagum padamu Yesus. Tuhan, tiliklah setiap hati Ini kami. hatiku tak sempurna, Sungguh tak sempurna, campur tanganmu terlalu banyak menyakiti hati. dalam hidupku. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku Tak sempurna, campur tanganmu dalam hidupku. hatiku mengasihi. Hatiku mengasihimu. Haleluya. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami, Tuhan. Mengasihimu. Kami butuh Engkau. Hatiku Bukan kami mengasihi. mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Mu. Dan kalau kami boleh datang malam ini, karena kami merasa bahwa kami rindu agar hidup kami selalu diisi oleh kasih Allah.
supaya kami kuat menjalani perjalanan iman kami di dunia akhir zaman ini Bapa. Dan saat ini kami rindu kehidupan kami diisi dengan kekuatan-Mu, dengan firman Allah, supaya kami kuat menghadapi segala badai-badai kehidupan. Karena firman-Mu menyatakan, ketika kami selalu mendengar firman, melakukan firman, maka kami bagaikan rumah yang dibangun di atas batu. Badai boleh datang, hujan boleh datang, persoalan silih berganti boleh kami alami dan hadapi di dunia akhir zaman ini. Tapi kami akan kuat karena firman Tuhan memberi kami kekuatan. Firman Tuhan memberi kami jalan keluar. Firman Tuhan memberi kami kemenangan, kemenangan dan kemenangan setiap hari. Karena itu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dan terimalah salam kemenangan di dalam Kristus. Amin saudara. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada orang tua kami gembala di tempat ini, bersama Bapak Pendeta Max Caleb yang hari ini boleh mempercayakan saya untuk kita sama-sama menikmati firman Allah. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Reki Onibala. Tadi pagi saya sendiri karena Ibu Gembala melayani di belang-belang, tapi sore ini istri saya boleh hadir. Puji Tuhan, ini karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua membuka Alkitab kita. Tadi pagi saya bicara tentang hidup ini seperti sebuah pertandingan iman. Dan tadi pagi di situ firman Allah menyatakan dalam pertandingan iman ada aturannya. Yang pertama, tidak boleh bawa dosa. Yang kedua, harus tekun dan rajin, tidak boleh malas. Dan yang ketiga, mata harus tertuju kepada Yesus. Tidak boleh tertuju kepada siapapun. Tertuju kepada Yesus, maka engkau akan menang dalam pertandingan itu. Dan malam hari ini kita akan melihat dan kita akan belajar tentang sebuah kebenaran yang saya akan beri tema, hidup adalah sebuah perjalanan iman. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bila Bapak Ibu Saudaraku sudah dapat, saya ajak kita semua bangkit beri. Yang bisa berdiri, kalau orang tua yang sudah tidak bisa berdiri boleh duduk. Tapi yang bisa berdiri, kita berdiri dan kita baca Injil Yohanes 14 ayat 6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya garis bawahi kata Yesus berkata, Akulah jalan, saudara. Artinya bahwa pada saat saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat saudara lahir baru dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ketika saudara percaya
percaya dan lahir baru, saudara belum mati. Saudara masih hidup. Berarti ketika engkau ada dalam hidup ini, engkau ada di dalam sebuah perjalanan iman, saudara. Dan ayat ini menyatakan bahwa di dalam perjalanan iman kita adalah sebuah perjalanan yang memiliki kepastian tujuan. Di dalam perjalanan iman dalam hidup ini, saudara tidak diberikan sebuah jalan yang mudah-mudahan, yang moga-moga, yang ya kalau sampai, ya kalau tidak, tidak, saudara. Perjalanan iman kita di dalam hidup ini memberikan sebuah kepastian bahwa kalau saudara beriman kepada Yesus, maka dalam perjalanan iman itu Yesus berkata, kita, saya dan saudara pasti berjumpa dengan Bapa, pasti berjumpa dengan Tuhan, pasti berjumpa dengan rumah Bapa, pasti berjumpa dalam sebuah keselamatan yang kekal. Amin, saudara. Jadi perjalanan kita bukanlah sebuah perjalanan yang tidak ada kepastian, yang tidak ada tujuan, tetapi perjalanan iman kita punya kepastian, punya tujuan, yaitu saudara dan saya nanti sebentar akan berjumpa dengan Bapa. Amin, saudara. Mari kita lihat salah satu bukti pernyataan Rasul Petrus. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Sudah lihat ayat ini berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang, saya garis bawah ini, telah tersedia. Telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sudah lihat bahwa Yesus memberi sebuah kepastian. Keselamatan di dalam iman kepada Yesus itu adalah sebuah keselamatan yang fakta telah tersedia, saudara. Telah ada, tinggal kita ditunggu oleh Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Amin, saudara. Jadi saudara, keselamatan di dalam Yesus dalam perjalanan iman adalah sebuah kepastian, sudah tersedia, telah tersedia untuk kita yang berjalan di dalam iman kita di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lagi satu contoh dalam Alkitab. Coba kita lihat perjalanan Israel. Kita digambarkan sebagai Israel rohani, saudara. Nah, kita melihat perjalanan Israel. Ada janji Tuhan. Coba kita buka Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Keluaran 3 ayat 7 dan 8 berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Dan aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan saya garis bawahi lagi, menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sudah lihat, Israel masih ada di Mesir, belum ada di tanah perjanjian. Tetapi janji Tuhan sudah diberikan kepada mereka. Tuhan bilang begini bahwa Israel, kamu akan kukeluarkan dari Mesir. Kemudian kamu akan berjalan di padang gurun. Dan satu saat nanti kamu akan tiba di tanah perjanjian. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hidup ini, di dalam perjalanan iman kita, saudara harus mengerti bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu sudah pasti, bahwa engkau pasti tiba di tanah perjanjian. Amin. Walaupun kita belum sampai di sana, walaupun kita belum lihat itu kerajaan sorga, walaupun kita belum sampai di tanah perjanjian, di rumah Bapa, tetapi saudara sudah menerima janji Tuhan hari ini, bahwa ketika engkau terus berjalan di dalam perjalanan iman, Tuhan memastikan engkau akan melewati padang gurun, bicara dunia ini, tetapi engkau tidak ada di sini terus. Engkau akan berjalan dan Tuhan berkata, engkau pasti tiba di tanah perjanjian. Engkau pasti tiba di dalam kerajaan sorga. Engkau pasti berjumpa dengan Bapa. Itulah perjalanan iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, sekali lagi kita belum sampai di sana. Walaupun janji itu sudah pasti, saudara. Nah, di dalam perjalanan iman, saudara harus mengerti tentang perjalanan iman ini. Supaya saudara tidak menjadi orang bodoh, kata firman Allah. Supaya kita tidak menjadi orang bebal dalam perjalanan iman ini. Makanya ada ayat firman Allah, coba kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Allah ingatkan tentang hidup ini, tentang perjalanan iman. Kita tidak boleh sembarangan hidup. Kita tidak boleh, saudara, asal-asalan hidup di dalam perjalanan iman. Makanya Tuhan ingatkan, coba kita lihat dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, walaupun perjalanan kita sudah pasti, saudara, bahwa ada tanah perjanjian, walaupun perjalanan iman kita sudah dikatakan sudah tersedia, walaupun Yesus berkata bahwa kita pasti sampai di rumah Bapa, tetapi ayat firman Allah mengingatkan kita, kita tidak boleh asal-asalan hidup. Kita tidak boleh hidup dengan bebal. Kita tidak boleh hidup dengan bodoh. Kita tidak boleh hidup dengan semau saya, semau gue.
Tidak bisa, saudara. Ada kehendak Allah di dalam hidup ini. Di dalam perjalanan iman, firman Allah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh sembarang hidup. Di dalam perjalanan iman ini kita harus selalu mengerti, kita harus mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam perjalanan iman. Kita harus mengerti bagaimana cara hidup. Kita harus mengerti bagaimana saya harus berjalan hidup ini. Saya tidak boleh seperti orang bebal. Saya tidak boleh seperti orang bodoh. Tetapi saya harus selalu mengerti tentang kehendak Tuhan dalam perjalanan iman. Makanya malam ini saya mendapatkan 3 kebenaran tentang kehendak Allah yang harus saudara tahu di dalam sebuah perjalanan iman. Yang pertama, mari kita lihat saudara dalam pembacaan dalam Yohanes 14 ayat 5 tadi. Yohanes 14 ayat 5 berkata begini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yang pertama saudara harus tahu bahwa di dalam hidup ini, di dalam perjalanan iman, saudara harus tahu bahwa perjalanan hidup ini, perjalanan iman kita dengan kekuatan manusia ini asing, saudara. Haleluya. Dengan kekuatanmu engkau tidak akan bisa berjalan. Kenapa, saudara? Kenapa perjalanan iman itu asing? Dengan kekuatan manusia kita tidak bisa, saudara. Kenapa? Karena pertama, kita ini manusia, saudara, kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Asing. Kita tidak tahu kapan saya dipanggil oleh Tuhan. Dengan kekuatan manusia, makanya Thomas bilang, bagaimana kami tahu itu? Artinya Thomas memakai kekuatan manusianya, bahwa ketika dia mencari, dia mau mengerti tentang perjalanan iman, dia berkata, bagaimana? Kenapa? Karena kita manusia ini tidak mengerti kapan hidup ini berakhir. Adakah yang tahu kapan dia mati? Tidak ada yang tahu. Dengan kekuatan manusia kita tidak akan mengerti. Perjalanan iman ini asing bagi kekuatan kita manusia. Kenapa, saudara? Karena, saudara, kita manusia ini tidak tahu di mana itu sorga. Coba saudara tanya kiri kanan, kau tahu itu sorga? Pasti dia jawab, saya juga belum pernah ke sana. Asing, saudara. Perjalanan iman itu asing. Kita tidak bisa dengan kekuatan manusia karena kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Yang kedua, kita tidak tahu di mana itu sorga dengan cara manusia kita. Tidak bisa, siapapun dia. Haleluya. Kemudian, kita juga tidak mengerti perjalanan hidup ini. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Haleluya. Asing kalau dengan kekuatan, kalau dengan pikiran. Makanya perjalanan iman tidak boleh pakai kekuatan. Engkau butuh Yesus. Engkau butuh firman. Amin, saudara. Kalau saudara berjalan dalam perjalanan iman, pakai otakmu, pakai kekuatanmu, engkau tidak akan bisa tembus. Karena engkau manusia. Thomas saja dekat dengan dia berkata, dia pikir baik-baik, kemana ini, bagaimana ini? Hanya dekat Yesus saja. Hanya firman Tuhan. Mari kita baca satu ayat menjadi petunjuk bagi kita, saudara. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Haleluya. Tuhan Yesus mau memberitahu saudara, kalau engkau mau sampai dalam kerajaan sorga, kalau engkau mau dapat melewati perjalanan iman, kalau engkau mau supaya engkau dapat berjalan dalam perjalanan iman, satu-satunya cara engkau harus dekat Yesus, engkau harus butuh Yesus, yaitu firman Allah. Haleluya. Firman Allah satu-satunya yang bisa membawa kita melewati perjalanan iman. Saudara, ada satu ayat mengingatkan kita. Di dalam Amsal 10 ayat 17 berkata begini. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Haleluya. Jangan coba-coba engkau mau berjalan dalam perjalanan iman dengan kepikiranmu, kepintaranmu, tersesat kau. Tapi kalau engkau ikut cara Tuhan, melalui didikan firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, dengan saudara mendengarkan dan melakukannya, saya bilang kau pasti tembus. Amin saudara. Kau pasti bisa melewati perjalanan iman ini. Kau akan menang dalam perjalanan iman ini, saudara. Saudara, saya beri contoh tentang anak yang bungsu. Anak yang bungsu itu mencoba cari jalan sendiri. Dia berkata begini sama bapaknya, kalau saudara baca dalam Lukas 15 ayat 11. Dia bilang, "Bapak, bosan saya. Kasih saya punya harta. Mau kemana? Terserah saya. Tidak perlu Bapak, tidak perlu rumah Bapak, tidak perlu Tuhan. Saya mau cari jalan sendiri." Dia coba cari jalan sendiri, saudara. Dengan kekuatan harta, karena dia bawa uang banyak. Dengan kekuatan manusia, karena dia banyak sahabat. Dengan kekuatan kesehatannya yang tidak sakit-sakitan, dia masih sehat. Dia coba cari jalan sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Kesehatannya habis. Teman-temannya meninggalkan dia. Dan yang ketiga, hartanya habis. Dan dia tersesat, mau mati. Beruntung ketika dia mau mati, dia ingat, ternyata tidak bisa saya jalan sendiri. Dia ambil keputusan kembali ke rumah Bapa. Dan ketika dia bersama Bapa, barulah dia sadar ternyata di dalam perjalanan iman, saya butuh Yesus. Saya butuh firman. Karena itu kalau saudara mau berjalan dalam perjalanan iman, jangan jauh dari Yesus, jangan jauh dari firman. Ikuti Yesus, ikuti firman, engkau pasti tembus melewati perjalanan iman. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dalam perjalanan iman, kita tidak mampu dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Kita harus butuh Yesus supaya kita kuat menjalaninya. Yang kedua, di dalam perjalanan iman itu adalah keharusan. Kita tidak bisa disuruh milih. Saya tidak mau, tidak bisa, saudara. Mari kita baca satu ayat, Ulangan 5 ayat 33. Ulangan 5 ayat 33 berkata begini. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saya garis bawahi kata haruslah kamu jalani, saudara. Jadi perjalanan iman, ketika saudara beriman kepada Yesus, saudara harus terus jalan. Tidak ada pilihan untuk berhenti, apalagi mundur. Tidak bisa, saudara. Haleluya. Harus jalani, saudara. Kenapa kita harus jalani? Satu,
Karena kita tidak punya kuasa untuk menghentikan hidup ini. Yang berhak menghentikan hidup ini hanya Tuhan. Kalau saudara paksa bunuh diri, langsung neraka. Baru rasa kok. Kita tidak punya hak untuk menghentikan hidup ini. Makanya harus jalan. Ondokule, kenapa begini? Kadang-kala kita harus menangis. Kadang-kala kita harus sakit hati. Kenapa hidupku begini? Enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Harus jalan. Harus dijalani. Harus dilewati. Harus dimasuki. Karena saudara tidak punya kekuatan. Hak diberikan Tuhan untuk menghentikan hidup. Kalau kau paksa minum racun, tunggu. Mata riang anak selama-lamanya. Langsung jalan tol neraka. Harus saudara. Seberat apapun harus. Kenapa harus? Pertama tadi bahwa kita tidak punya hak untuk menolak. Kita tidak punya pilihan untuk berhenti saudara. Yang kedua, kenapa harus? Karena kita tidak bisa kembali. Ini jam berapa? Mungkin jam 8. Coba saudara, oh Tuhan, saya mau kembali ke jam 3. Terada bisa. Tidak bisa. Saudara tidak punya kekuatan untuk balik kembali. Saudara tidak punya kekuatan untuk menghentikan hidup. Pilihan hanya satu, harus dijalani. Amin saudara. Walaupun harus menangis, tak ada cerita, jalan kok. Haleluya. Aduh, saya sudah tua Pak Pendeta, jalan kok. Jalan tetap. Nggak bisa kau berkata, cucuku toki kepalaku, berdosa cucumu, kau juga mati masuk neraka. Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Harus jalan. Karena kita tidak punya kekuatan untuk menghentikan, apalagi balik. Haleluya. Makanya Yesus bilang begini saudara, tidak usah takut kalau menghadapi masa susah. Tuhan Yesus janji begini. Coba kita baca firman Allah. Matius 7 ayat 13 sampai 14 berkata begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Tuhan Yesus memberi pilihan, terserah kamu. Mau jalan lebar, kalau ada masalah bunuh diri terserah. Tapi tunggu kebinasaan kekal. Mau berhenti, kemudian meraju, kemudian pergi di pinggir jalan, kemudian A, B, C, tidak bisa lolos. Tidak ada cerita. Harus berjalan saudara. Tidak ada pilihan lain, harus berjalan. Walaupun sesak dan sempit, tetapi Yesus janji. Justru di dalam kesesakan itu, di dalam kesempitan itu, di dalam persoalan itu Tuhan bilang, di situ ada mujizat. Di situ ada kehidupan. Amin saudara. Di situ ada keselamatan. Di situ ada mujizat. Tuhan juga mengerti saudara. Karena dia tidak kasih kita kuasa untuk menghentikan hidup. Karena dia tahu dia tidak kasih untuk kita bisa mundur ke belakang. Makanya dia mengerti, makanya dia janji. Kalaupun engkau menghadapi masalah, kalaupun engkau menghadapi kesesakan, kalaupun engkau menghadapi persoalan, tidak usah takut. Tuhan janji pasti ada jalan kehidupan. Pasti ada jalan keluar. Mari kita lihat satu ayat firman Allah. 1 Korintus 10 ayat 13. Supaya saudara mengerti kenapa harus disuruh jalan. Walaupun di tengah persoalan. Firman Allah berjanji begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ini saya garis bawah, ini huruf besar saudara. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya.
saya garis bawahi, iya ini huruf besar Tuhan. Artinya begini saudara, kalaupun Tuhan bawa saudara pada lembah kekelaman, kalaupun Tuhan bawa saudara pada lembah bayang-bayang maut kata Daud, kalaupun Tuhan bawa saudara pada sebuah persoalan yang bagi saudara berat, Tuhan tidak diam saudara. Tuhan tidak diam. Dia bertanggung jawab soal jalan keluar itu. Bukan kamu saudara. Bukan kamu. Kalau dia izinkan engkau menghadapi masalah untuk jalan keluar, bukan kamu. Kamu hanya diminta jalan saja. Ada masalah, sepertinya loyo mau ibadah. Cepat ibadah. Soal jalan keluar nanti Tuhan yang urus. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Jalan terus jemaat di GPD Bukit Hermon. Apapun persoalan yang Tuhan izinkan, engkau jangan berhenti, apalagi mundur. Engkau tidak punya hak itu. Jalan saja. Kalaupun engkau menghadapi masalah, Tuhan janji Dia cari jalan keluarnya. Amin saudara. Saya beri contoh tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel pasal 3, coba saudara baca ayat 27. Saudara, dikatakan begini, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaranmu tidak ada pada mereka. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego tidak menolak kalau Tuhan izinkan mereka masuk dapur api. Dalam sejarah sebelum mereka masuk semua hangus, tidak ada manusia yang selamat di dapur api. Makanya Nebukadnezar menaruh sebagai hukuman ini sebagai hukuman tertinggi. Kenapa tidak ada yang lolos untuk masuk dapur, semua hangus, dan 3 orang ini harus berhadapan dengan itu. Nebukadnezar menyuruh mereka, pilih kamu. Kalau kamu menyembah patung, lolos dari dapur api. Tapi kalau kamu tidak menyembah, masuk dapur api. Mereka bilang, Raja maaf, seandainya pun Allah kami tidak akan melepaskan kami, kami tidak bisa menolak. Kami siap menghadapi itu. Apa yang terjadi saudara? Ketika mereka masuk, harusnya terbakar. Tetapi yang membuat mereka tidak terbakar bukan karena mereka manusia super, bukan, mereka manusia biasa. Tetapi yang membuat mereka terpelihara di tengah api adalah hadirnya pencipta api, hadirnya penakluk api, hadirnya pencipta api. Sehingga ketika dia hadir, Nebukadnezar bilang, 3 orang kulempar, kenapa 4? Satunya seperti anak dewa. Jemaat Bukit Hermon, jangan takut menghadapi pergumulan hidup. Jalan, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Kita tidak bisa memang mundur, kita tidak bisa berhenti, maju saja. Tapi engkau tahu Yesus besertamu dan selalu ada jalan keluar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, dalam sebuah perjalanan iman, tidak selamanya kita berjalan. Satu saat nanti perjalanan iman ada garis akhir. Mari kita lihat firman Allah. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 berkata, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Yang ketiga, saudara harus tahu, di dalam sebuah perjalanan iman ada satu kehendak Allah, bahwa satu saat nanti ada garis akhir.
Saudara mau atau tidak mau, satu saat nanti ada garis finish. Haleluya. Jadi tidak perlu saudara bunuh diri, tidak perlu. Ada satu saat engkau pasti berakhir, saudara. Makanya dalam Mazmur 90 firman Allah berkata bahwa hai anak manusia, ketika Tuhan memanggil engkau, hidup ini seperti giliran jaga di waktu malam. Sama dengan nomor antri, sama dengan saudara menunggu nomormu. Hari ini mungkin cucumu, hari ini mungkin tantemu, hari ini mungkin ommu. Tunggu satu saat nomormu pasti terpanggil. Perjalanan iman tidak selamanya, saudara. Satu saat akan berakhir. Kenapa ada akhir, saudara? Kenapa perjalanan iman ini ada akhir? Karena memang Tuhan sudah rencanakan bahwa perjalanan iman kita di dunia ini tidak selama-lamanya. Satu saat nanti dunia ini akan berakhir, hidupmu pasti berakhir. Dan saudara tidak perlu khawatir dan takut. Kenapa saya lama mati? Jangan, pasti itu datang. Banyak orang mau tidak dapat. Setelah Tuhan angkah, menangis semua keluarganya. Padahal setel-setel dulu mau cepat mati. Ingat, perjalanan iman satu saat akan berakhir. Karena memang Tuhan sudah rencanakan bahwa perjalanan iman tidak selama-lamanya kita di dunia ini. Yang kedua, kenapa perjalanan iman akan berakhir? Karena Tuhan sudah punya rencana di akhir perjalanan itu ada kemuliaan, ada penghormatan, ada penghargaan. Makanya Paulus bilang begini, ketika darahnya mulai dicurahkan, Tuhan memperlihatkan kepada Paulus di akhir perjalanan imannya, dia lihat bahwa ternyata ada rencana Allah. Mengapa perjalanan iman ini ada akhirnya? Karena Tuhan punya rencana bahwa ada mahkota yang akan dia berikan kepadamu. Ada kemuliaan yang dia siapkan bagimu. Ada mahkota yang luar biasa yang Tuhan siapkan kepadamu, saudara. Makanya saudara lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Tuhan berjanji begini kepada saudara. Kalau saudara terus setia, kalau terus saudara berjalan melayani Tuhan, ikut Tuhan, melakukan firman Tuhan, terus setia, Tuhan janji begini. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ketika engkau bertahan di tengah pergumulan hidup, dan engkau terus bertahan melayani Dia, walaupun di tengah pergumulan hidup tidak sia-sia. Ketika yang lain sudah tidak mau berkorban dan saudara terus setia berkorban, tidak sia-sia. Ketika yang lain mulai malas dan terus saudara terus rajin melayani Tuhan, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Engkau akan lihat nanti semua yang kau lakukan kepada Tuhan, tidak ada yang Tuhan tidak tulis. Alkitab bilang, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Langkah saudara dari rumah untuk datang di rumah Tuhan tidak sia-sia. Engkau pulang, engkau pasti diberkati Tuhan. Keputusan engkau untuk melayani tidak sia-sia. Kerajinanmu tidak sia-sia. Ketaatanmu tidak sia-sia. Kesetiaanmu tidak sia-sia. Semua diperhitungkan Tuhan. Memang belum sekarang kau lihat, tunggu nanti. Waktunya akan tiba. Engkau akan lihat hakim yang adil akan menghargai kesetiaanmu dengan mahkota kebenaran. Saya tutup dengan sebuah kisah tentang keluarga misioneri yang diutus ke Afrika.
Waktu mereka ke Afrika, saudara, mereka melayani orang-orang Afrika. Mereka begitu setia. Dari muda sampai tua. Di masa tua terjadi wabah kolera. Akhirnya istri sang misioneri sakit. Dan akhirnya mati di tangannya sendiri. Kemudian setelah istrinya mati, anaknya kena kolera. Dan akhirnya 2 anaknya pun mati di tangannya sendiri. Dia menunggu waktunya, Tuhan, kenapa bukan saya? Kenapa saya belum? Tuhan, saya juga mau. Tidak, dia lolos dari kolera. Dia tidak terjangkit walaupun dia menolong banyak orang, istri anaknya habis karena wabah kolera. Dia berkata, Tuhan, kenapa saya tidak berakhir? Saudara, akhirnya dia terus melayani di Afrika. Suatu saat karena di gerejanya sudah menentukan umur 76 tahun itu harus balik. Ada umur yang tidak boleh lewat. Pada waktu umur itu harus balik pensiun. Dikirimlah misioner yang baru. Sang misioner ini mau pulang, saudara. Dia tidak dapat kapal penumpang. Dia dapat kapal tentara Amerika yang pulang ke Afrika. Karena ini kapal tentara, maka orang-orang sipil tidak boleh ada di tempat terhormat. Dia ditaruh pada dek paling bawah. Tidak boleh sini, opa, kok di situ. Karena ini kapal tentara. Dia berkata, Tuhan, saya melayani Engkau. Kenapa mereka taruh saya di dek paling bawah? Tapi karena dia sudah selesai kerjanya, dia harus pulang. Akhirnya berjalanlah kapal itu. Singkat cerita, tinggal 100 meter memasuki pelabuhan California. Terjadi sebuah suara yang begitu merdu. Sebuah sorak-sorakan orang yang ada di pelabuhan California. Orang tua yang sudah tua rentah. Hamba Tuhan ini kemudian dia mengintip di jendela. Dia lihat, wah, luar biasa. Bagaimana saudara Presiden Amerika, para menteri dan seluruh keluarga tentara semuanya berbaris dengan rapi dan menaruh karpet merah di saat pelabuhan itu untuk menyambut para prajurit yang selesai berperang. Kemudian orang tua ini melihat mereka dielu-elukan dengan nyanyian kebangsaan Amerika. Dan saudara, orang tua ini berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mau melihat dan menikmati itu. Tapi waktu dia buka pintu terkunci rapat. Tidak boleh, tentara dulu keluar baru sipil. Orang tua ini akhirnya, hamba Tuhan ini bersabar. Waktu dibuka pintu, dia keluar, dia ingin melihat, wah, sudah kosong, yang ada sisa-sisa makanan. Karpet sudah diangkat, terlalu banyak sampah. Orang tua yang berkata, aduh. Akhirnya dengan daging yang boleh berkata, saya melayani Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Dia pulang di rumah, rumahnya karena sudah lama tidak ditinggali, sudah penuh dengan laba-laba. Akhirnya dia bersihkan. Saat dia lagi bersihkan, akhirnya dia mulai merasa ada sesuatu dalam tubuhnya. Dia mulai capek. Akhirnya dia duduk dan dia berkata, Tuhan, saya sudah melayani Engkau. Mana penghormatanmu? Saat itu Tuhan menampakkan diri dan berkata, anakku, penghormatanku bukan di dunia ini. Penghormatan di dunia ini oleh manusia sementara. Tapi penghormatan yang abadi ada di dalam kerajaan sorga. Di situ dia merasa sebuah kekuatan. Dan akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Dan dia lihat rohnya naik. Dan dia melihat kemuliaan penghormatan sorga kepada hamba-hambanya, umat-umatnya yang setia terus bertahan mengiring melayani Tuhan sampai akhir. Sekali lagi, penghormatan yang abadi bukan di sini, saudara. Setia saja, penghormatanmu ada di sorga, itu kekal untuk selama-lamanya.
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Teruslah berjalan dalam perjalanan iman. Jangan pernah engkau berhenti. Jangan pernah engkau berhenti, apalagi mundur. Tidak bisa, saudara. Jalan saja. Memang dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi ada firman. Ada Yesus, saudara. Walaupun harus melewati jalan yang sesak dan sempit, tidak usah takut. Ada Yesus. Ketika engkau menangis di kamarmu, ada Yesus di situ. Ketika engkau menangis di rumahmu dalam sebuah kesendirian, masih tetap ada Yesus di situ. Dia mau bilang, anakku, jangan berhenti, teruslah setia, teruslah berjalan. Karena ada penghormatan dan kemuliaan yang menanti engkau dalam perjalanan iman. Nyanyikan pujian ini menjadi sebuah kekuatan iman kita di dunia akhir zaman. Dan saya mau berdoa bagi saudara sambil saudara angkat tangan, nyanyikan pujian ini dari hatimu. Tuhan, saya mau mencintaimu. Apapun yang terjadi, saya mau setia Tuhan. Walaupun harus saya mengalami pengalaman pahit sekalipun. Mungkin perjalanan yang menyakitkan bagi hati saya sebagai manusia. Tapi saya tidak mau mundur, Tuhan. Saya tidak mau mundur, Tuhan. Segala posisi hidup sesulit apapun, Tuhan, saya tidak mau mundur. Karena saya tahu saya tidak sendiri. Ada Yesus, ada Tuhan, ada firman. Haleluya. Ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, saudara. Tuhan ada di sini. Dia tahu komitmen engkau. Jemaat GPI Bukit Hermon, jangan berhenti, maju. Haleluya. Haleluya. Jemaat Bukit Hermon, jangan mundur, maju saja. Engkau tidak sendiri. Ada Tuhan, ada Yesus. Haleluya. Oh, terlalu banyak. Glory, 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 glory. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, apapun beban pergumulan itu, di dalam nama Yesus terima jalan keluar. Apapun penyakitmu, dalam nama Yesus terima kesembuhan. Apapun pergumulanmu, dalam nama Yesus terima mujizat dalam nama Yesus. Dari belakang hamba berdoa, apapun masalahmu, dalam nama Yesus, Yesus beri jalan keluar. Yang ada di depan, di tengah, dalam nama Yesus terima jalan keluar. Yang ada di atas balkon, di dalam nama Yesus terima jalan keluar. Yang ada di atas mimbar, di dalam nama Yesus terima jalan keluar. Haleluya. Teruslah berjalan. Teruslah berjalan. Roh Kudus memenuhi engkau. Roh Kudus menyertaimu. Firman Allah siap mendampingimu, sehingga engkau akan terus berjalan. Percayalah bahwa ada mujizat, ada kemenangan yang engkau akan alami. Haleluya. Ku tetap setia, Tuhan. Kuatkan saya agar saya terus berjalan walaupun di tengah pergumulan. Terima kasih karena Engkau akan selalu ada, Tuhan. Engkau akan selalu ada. Engkau setia. Terlalu banyak, dan saya kembalikan
kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu meneguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kami menjalani perjalanan iman kami. Terima kasih. Untuk kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap memandang kepada karya-Mu yang besar, yang Engkau sediakan bagi kami semua. Dan biarlah kami dapat berkomitmen di hadapan hadirat-Mu, supaya kami tidak akan mundur, tapi kami akan terus maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat karya-Mu yang Kau berikan bagi kami, bahkan untuk mahkota yang Kau sediakan bagi kami, ketika kami tetap setia dan ketika kami tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam menghadapi perjalanan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberkati kami semua. Dan kami percaya Tuhan saat ini, setiap kebenaran firman yang kami dengarkan, itu menjadi milik bagian kami. Pengurapan Allah selalu memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan membawa persembahan. Tilik apa yang kami berikan, biarlah kami melakukannya, memberikannya dengan sukacita, karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan, kita akan membawa korban persembahan kita. Bagi yang bertugas, persilakan. Kita akan menyanyi pujian yang Mazmur 121. Tuhanlah penjagaku. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku hanya datangnya dari Tuhan. Amin. Di waktu malam Tuhanlah
kekuatan kami secara pribadi, saudara. Ayat ini menjadi kekuatan kami waktu menjalani corona. Ayat ini kami tarik pada saat setiap tanggal 1 ada tarik ayat, dan betul ayat ini menguatkan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami, dan kami semua sekeluarga masih ada sampai saat ini. Kami pun tidak luput dari corona itu, tapi karena pemeliharaan Tuhan kami ada. Dan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan tadi pun sangat menguatkan kita semua pada malam hari ini untuk tetap percaya Yesus, hidup berjalan bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kegiatan sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Gusti Gideon, Bapak Yohanes, dan Stephen. Singers Ibu Gloria Kailem, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana Angel, Vena, dan Vanessa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Dewi Yohanes dan Ibu Yusda Yonas. Aser Bapak Ibu Uhat Siboya. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stephen. Singers Bapak Yonas, Saudara Julius, dan Saudara Novito. Rebana, Ein, Tere, dan Fanny. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Tasya dan Via. Aser Bapak Ibu Hendi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita jemaat Tuhan, hari Kamis itu tanggal 23 ada ibadah Pelprip wilayah ya. Jadi itu ya. Ibadah Pelprip wilayah di GPDI Hebron Boda-Boda. Iya, jam 4 sore kalau tidak salah ya.
jam 4 sore itu ibadah pria. Jadi bapak-bapak yang ingin beribadah bersama-sama boleh kumpul di pastori, lalu sama-sama pendeta Max akan ke Boda-Boda buat mengikuti ibadah di hari Kamis di Boda-Boda jam 4 sore. Kemudian minggu depan hari Senin seperti yang sudah beberapa kali diumumkan, kita adalah tuan rumah pada tanggal 27 November hari Senin depan. Kita tuan rumah kegiatan Natal Pelwap wilayah Mamuju, pelayanan wanita Pantai Costa. Jadi tempat kita ini adalah tuan rumah dan ini adalah ibadah perdana, ibadah Natal pertama buat pelayanan wanita untuk wilayah Mamuju. Lalu sebagai tuan rumah, ini memang kegiatan penyelenggaranya oleh Komisi Wilayah Wanita, tapi undangannya terbuka untuk umum. Apalagi kita sebagai tuan rumah, kita wajib hadir, harus hadir jam 6 sore. Jam 6 di hari Senin 27 November jam 6 sore. Lalu seperti yang sudah kita sepakati, ibu-ibu yang ada malam hari ini, kita yang sudah pembicaraan konsumsi dan lain sebagainya, itu akan kita atur sebaik mungkin untuk 27 November. Tadi pagi Oma Marce Padang ada bersama kita, itu akan menjadi pembicara buat ibadah Natal Pelwap nanti di hari Senin. Dan lalu kemudian pengumuman yang lain, jemaat Tuhan, kalau malam hari ini melihat tidak ada Ibu Gembala bersama dengan kita, seperti yang diketahui Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar Ibu Gembala sedang dalam keadaan berduka, dan Ibu Gembala kita semenjak dari hari Selasa kami suami istri bersama dengan Ibu Gembala ke Toraja, lalu Ibu Gembala tinggal sampai saat ini. Kemarin sudah mengikuti prosesi pemakaman jenazah, semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan tolong Ibu Gembala akan kembali bersama-sama dengan kita. Dan pengumuman yang lain lagi, jemaat Tuhan, kalau kita melihat ke depan, perbaikan pagar kita sudah selesai, semuanya sudah bagus. Yang retak-retak itu sudah diperbaiki, semuanya sudah mulus. Kalau kita lihat ya, mulus. Nah, saya mengumumkan bagi kita yang berkorban, jumlahnya adalah, saya belum mengumumkan berapa pengeluaran karena sampai saat ini tukangnya belum datang mengambil upahnya. Mungkin nanti lewat Pak Ari saja akan memberi langsung. Total yang masuk untuk partisipasi perbaikan pagar adalah bentuk rupiah adalah Rp7.250.000, dan sementara ada keluarga bililisan berupa 10 sak semen dan juga Bapak Andarias yang berpartisipasi buat kita dengan berkorban 10 sak semen juga. Semuanya sudah dikorbankan untuk pekerjaan Tuhan, dan terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah berkorban dengan sukacita hati untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Dan terima kasih banyak-banyak buat Bapak Pendeta Reki Onibala yang sudah memberkati kita jemaat Tuhan, baik ibadah pertama tadi pagi dan juga ibadah malam hari ini. Semuanya kita diberkati, amin saudara. Haleluya, kita diberkati, kita dikuatkan, dipuaskan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Bersemangat sekali karena ada Ibu Gembala ya. Ibu Gembala malam hari ini ada mendampingi Bapak Gembala GPDI Bethesda Belang-Belang. Tadi pagi Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kita, malam hari ini ada
Bapak Gembala, Bapak Pendeta Reki sangat bersemangat, tambah semangat ya. Ibu Gembala mendampingi. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat pelayanannya. Tuhan Yesus makin pakai dengan luar biasa. Terlebih hormat salam kami jemaat Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di Belang-Belang. Tuhan Yesus memberkati. Ini pengumuman kita, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, demikian warta sepekan dan pengumuman yang kita telah dengarkan. Saatnya ibadah kita malam hari ini akan diakhiri. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Sekali lagi dengan kasih Kristus kami undang Pak Gembala. kehormatan, pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang hadir malam hari ini, yang sudah memberkati masing-masing kami. Semua kami yang datang, apapun yang menjadi pergumulan hidup, kebutuhan hidup, persoalan hidup, saat kami berjumpa dengan Tuhan malam ini, maka kami yakin di dalam nama Yesus kami sudah menerima mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan sudah kami rasakan dan akan kami nikmati saat kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami pulang dan menikmati mujizat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kekasih-kekasihku, akhirnya mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya
anugerah terbaik dari Allah Bapa, bahkan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta penghiburan penyertaan pimpinan Roh Kudus memberkati kita semua saat malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan